Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Jonathan Ade Saputro, dengan NIM 21114359 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 7 tentang monitor OLED. Apa pengertian dari OLED? Organic Lighting Emitting Diode atau OLED atau diode cahaya organik merupakan sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED dipergunakan dalam teknologi elektroluminensi seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Teknologi ini terkenal fleksibel dengan ketipisannya yang sampai kurang dari 1 mm. Karena memiliki pencahayaan sendiri, panel OLED dapat berukuran sangat tipis dan sangat ringan. Selain itu, panel OLED sangat hemat energi dibanding dengan panel lainnya. Dalam hal tingkat kehitaman, OLED juga jauh lebih pekat dibanding panel plasma yang terkenal memiliki kepekatan hitam unggulan. Tidak kalah menarik adalah waktu respon yang ditawarkan dengan 1000 kali lebih cepat dibanding dengan LCD. Secara teori, dapat mencatat waktu respon hingga 1000 Hz. Kelebihan OLED: 1. Memiliki kualitas gambar yang lebih baik, termasuk warna yang dihasilkan dan kontras yang dihasilkan juga lebih tinggi. Sejauh ini, hanya layar OLED yang dapat menghasilkan warna hitam pekat seperti layar dalam keadaan mati. 2. Menghasilkan waktu respon dan refresh lebih cepat. 3. Hemat daya. 4. Desain yang dapat dibentuk menggunakan layar OLED lebih fleksibel karena sangat tipis dan elastis. 5. Tahan banting karena materialnya yang elastis. Kekurangan OLED: 1. Masalah teknis OLED yaitu masa bertahan organik yang terbatas, lebih kurang 14.000 jam dibandingkan layar datar lain yang dapat sampai 60.000 jam. Pada tahun 2007, masa bertahan OLED dikembangkan menjadi 198.000 jam. 2. Kelembaban dapat memperpendek umur OLED. Bahkan kandungan organik di dalam OLED dapat rusak jika terkena cairan. 3. Pengembangan babak segel atau improved sealing process dalam praktik pembuatan OLED dapat membatasi masa bertahan tampilan. 4. Dalam piranti OLED multiwarna yang punya kini, intensitas cahaya yang dihasilkan untuk warna tertentu belum cukup terang. 5. Harga produk yang cenderung mahal sehingga masih belum terjangkau oleh kalangan umum. Cara kerja OLED: layar OLED mencakup sejumlah komponen di dalam strukturnya yang disebut substrat. Komponen yang tersebut terdiri dari katode yang menyediakan elektron, anoda yang menarik elektron, dan bagian tengah atau lapisan organik yang memisahkannya. Di dalam lapisan tengah ada 2 lapisan tambahan. Salah satunya bertanggung jawab untuk menghasilkan cahaya dan yang lainnya untuk menangkap cahaya. Warna cahaya yang terlihat pada layar OLED dipengaruhi oleh lapisan merah, hijau, dan biru yang melekat pada media. Ketika warna menjadi hitam, piksel dapat dimatikan untuk memastikan bahwa tidak ada cahaya yang dihasilkan untuk piksel itu. Metode membuat hitam ini sangat berbeda dari yang digunakan dengan LED. Ketika calon piksel hitam diatur ke hitam pada layar LED, karena piksel ditutup tetapi lampu latar masih memancarkan cahaya, artinya itu tidak pernah benar-benar gelap. Perkembangan OLED di Indonesia. Pengembangan teknologi OLED di Indonesia tepat dengan realistis yang ada, yaitu pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang terbatas dengan upaya memperoleh hasil yang optimal. Teknologi OLED sebagai layar alternatif dijadikan sebagai bentuk upaya untuk mengejar tertinggalnya teknologi yang ada agar tidak semakin jauh, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunaan produk teknologi dari negara industri maju. Di Indonesia, beberapa teknologi layar tampilan dengan teknologi OLED sudah masuk ke pasar, mulai dari alat penerangan, alat konsumsi rumah tangga seperti televisi, gadget seperti telepon genggam, papan ketik atau keyboard, kamera digital, jam tangan digital, komputer jinjing atau laptop, layar komuter, sampai pada alat-alat informasi seperti layar pengumuman di pasar swalayan, bandara, hotel atau rumah sakit.
Sekian presentasi dari saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.